Halo Bapak Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Semangat ya. Walaupun ini ya dalam suasana yang di tengah-tengah kesibukan kita harus juga tetap ya bisa mempersiapkan diri untuk pretest kita. Hari ini kita akan belajar bersama. Ini masuk ke seri pembelajaran kita yang keenam untuk materi profesional. Semoga sih ini bisa membantu kita dalam persiapan kita. Hari ini tanggal 25 ya. Selamat Hari Guru untuk kita semua. Semoga kita tetap bisa menjadi pelayan-pelayan untuk peserta didik kita. Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan mencoba belajar bersama untuk tema Yesus Kristus. Hari ini kita masuk ke ini ya, untuk poin ke-17 sampai ke-24. Ini diambil dari buku-buku kelas 1 sampai buku kelas 5. Jadi ini saya lihat, saya telusuri dari buku-buku yang ada, yang disaringkan, buku-buku PDF yang ada dalam diterbitkan oleh kementerian ya. Jadi ini ada kelas 1 itu ada kabar gembira, kemudian kelas 2 itu kisah Nuh, Abraham, kisah Esau dan Yakub. Kelas 3 itu ada Yakub, Yusuf, Musa, kemudian ini berkaitan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama, itu kemudian masuk kepada kelahiran Yesus Kristus, kemudian ini masuk kepada pokok ini ya, memahami karya keselamatan Allah dalam perjanjian baru. Ini ada di kelas 2 yang tema-tema pokoknya ini ya, Yesus tertinggal dalam bait Allah, Yesus teladanku. Kemudian juga di kelas 4 itu soal ini ya, 10 firman Tuhan atau firman Allah atau 10 perintah Allah. Ini yang juga mendasari sebagai pokok kehidupan, kemudian berrelasi dengan orang tua dan berrelasi dengan sesama. Untuk kelas 5 kita masuk ke ini ya, masih dalam tokoh-tokoh perjanjian lama tapi secara khusus membahas soal Daud, Salomo dan Esther gitu. Jadi oke, mari kita langsung saja. Di tengah-tengah kesibukan kita harus tetap semangat. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Oh iya, yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu dong tombol subscribe-nya supaya kita semakin bisa saling membantu satu dengan yang lain. Dan tombol like juga penting ya ternyata. Jadi saya mengamati banyak yang melihat tapi jarang yang mengapresiasi. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Peristiwa kelahiran bayi selalu membawa berita gembira bagi siapa saja, termasuk anak-anak. Peristiwa kelahiran Yesus merupakan kabar gembira karena sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi sebagai juru selamat. Hari kelahiran Yesus disebut Hari Natal. Hari Natal dirayakan oleh umat Katolik setiap tanggal 25 Desember. Nah, kelahiran Yesus membawa warta gembira bagi semua, bagi kita semua. Siapa yang pertama kali mendengar nyanyian para malaikat dan yang pertama bergembira karena dapat menyembah bayi Yesus? Apakah 3 raja dari timur? Apakah Raja Herodes? Apakah para malaikat atau para gembala? Ya, tentu tidak akan mengalami kesulitan ya, karena yang pertama kali memang adalah para gembala ya, yang menerima kabar warta dari malaikat. Kemudian yang berikutnya, para gembala menyambut kedatangan Yesus di kandang dengan kesederhanaan, ketulusan hati dan kepercayaan. Ini dikisahkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai 20. Kegembiraan dan kesederhanaan para gembala dapat dijadikan contoh teladan bagi kita untuk merayakan hari Natal. Siapa yang mencari bayi Yesus dengan petunjuk bintang besar yang menandakan bahwa Raja besar telah lahir di dunia dan yang menyembah bayi Yesus menggunakan persembahan emas, kemenyan dan mur? Apakah orang Majus dari timur atau para gembala atau Raja Herodes atau para pemilik penginapan? Gimana Bapak Ibu Guru? Iya jelas ya, orang Majus dari timur, karena memang mereka mencari Yesus melalui petunjuk ya. Ini karena ada kemajuan ilmu astronomi gitu ya. Jadi orang-orang Majus ini melihat tanda-tanda alam
bahwa dengan melihat bintang itu akan menandakan akan ada raja besar yang lahir. Nah, mereka datang dengan keyakinan, dengan membawa persembahan, kemenyan dan mur, dan akhirnya memang mereka sampai kepada tempat di mana Yesus dilahirkan, yaitu di Bethlehem. Berikutnya, perayaan Natal hendaknya dirayakan dengan hati yang terbuka menyambut Yesus yang datang sebagai juru selamat manusia. Bukan hanya mengutamakan hal-hal yang lahiriah seperti baju baru, makanan yang enak, dan hadiah Natal. Bagaimana seharusnya perayaan Natal itu, atau bagaimana seharusnya perayaan Natal itu? Apakah A. Natal dirayakan dengan pesta meriah dalam perayaan seremonial gereja, atau Natal dirayakan dengan kegembiraan, kesederhanaan, ketulusan hati karena Natal merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada manusia, atau C. Natal dirayakan dengan suasana kesederhanaan karena Yesus lahir di kandang, atau D. Natal dirayakan dengan sikap yang biasa-biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Yang mana Bapak Ibu Guru? Yang A, B, C atau D? Ya tentu yang B ya, karena memang Natal itu memang harus dirayakan dengan kegembiraan ya, tidak seperti di soal tadi ya, tidak dirayakan dengan sifat-sifat yang ya seremonial begitu ya. Jadi harus dirayakan dengan kegembiraan, kesederhanaan, dan ketulusan hati. Karena memang sejatinya perayaan Natal merupakan perwujudan cinta Tuhan kepada manusia. Allah menjelma menjadi manusia, yaitu proses inkarnasi. Jadi Allah menjelma menjadi manusia. Word was made flesh ya. Tuhan mengambil bentuk dalam daging yang melalui Bunda Maria. Berikutnya, kehidupan bersama, kita mengenal adanya peraturan. Dalam peraturan, kalau peraturan ditaati, kehidupan bersama berjalan baik. Sebaliknya, bila banyak orang melanggar peraturan, maka akan terjadi kekacauan yang mengganggu kehidupan warga. Demikian juga dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Ada perintah Tuhan yang harus ditaati agar manusia selalu berada dalam lindungan Tuhan. Kalau manusia melanggar perintah Tuhan dan melakukan kejahatan, maka manusia akan menanggung akibat dari pelanggaran itu. Siapa nama tokoh dalam kitab suci yang digambarkan sebagai satu-satunya orang yang saleh, yang tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah orang yang melawan perintah Tuhan dan melakukan kejahatan di mana-mana? Ini berkaitan dengan tokoh yang memang satu-satunya kemudian berdampak ya dalam kehidupan. Apakah itu Nabi Abraham atau Bapak Abraham ya, atau B Nabi Musa, atau Nabi Nuh, atau Nabi Daud? Kita jarang menyebut Nabi Daud ya. Siapa Bapak Ibu yang tokoh yang memang digambarkan sebagai satu-satunya orang yang saleh di tengah masyarakat yang tadi melanggar perintah Tuhan, melakukan kejahatan? Iya, Nabi Nuh tentunya ya, karena memang Nabi Nuh ini adalah satu-satunya ya di tengah masyarakat yang memang hidup dalam suasana yang jauh dari Allah. Bahkan Nabi Nuh tidak didengarkan. Kemudian Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang besar, yang di dalamnya nanti dalam kisah dikatakan berisi keluarga Nuh dan hewan-hewan ya. Karena setelah itu semua dimusnahkan karena mereka tidak taat, melawan perintah Tuhan, melakukan kejahatan. Jadi hanya keluarga Nuh yang saleh dan tetap setia kepada Allah. Maka sekali lagi sebagai bentuk mungkin hukuman gitu ya, bahwa kejahatan harus dimusnahkan. Berikutnya, banjir besar yang memusnahkan seluruh makhluk hidup pada zaman Nuh menyisakan Nabi Nuh dan keluarganya serta sejumlah hewan yang diselamatkan oleh Tuhan. Hal tersebut merupakan suatu peringatan bagi kita bahwa apabila manusia melawan perintah Tuhan dan tidak mau bertobat, maka sesungguhnya manusia berada dalam perjalanan menuju kehancuran. Sikap apa yang bisa kita teladani dari sikap Nuh supaya kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan? Apakah A. selalu
mau menang sendiri, atau tidak mau mempedulikan teman yang berkekurangan, atau selalu taat pada perintah Tuhan, atau C atau D, selalu mementingkan diri dan keluarga? Ya, tentu jawabannya yang yang C ya, karena ini bercermin dari kisah Nabi Nuh. Ketika kita setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka jaminan keselamatan akan kita dapatkan. Berbeda dengan apa yang terjadi masyarakat di sekitar Nabi Nuh. Mereka melanggar perintah Tuhan, mereka melakukan kejahatan, maka kehancuranlah yang akan diperoleh. Oke, berikutnya. Dalam kitab Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9 dikisahkan tentang Abram yang begitu setia dan taat kepada Allah. Ia tidak ragu untuk meninggalkan negeri haram, kampung halamannya, dan pindah ke tanah Kanaan sebagaimana perintah Allah. Karena iman dan ketaatan kepada Allah, Abraham mendapatkan banyak berkat dan perlindungan dari Allah. Bahkan Allah menjadikan Abram sebagai bapa bangsa dan menggantinya menjadi Abraham. Nah, tindakan apa yang kita bisa lakukan sebagai sikap kita bisa meneladani, atau sikap yang kita bisa teladani dari Abraham? Apakah A, menolong tanpa pamrih, atau setia dan taat melaksanakan nasihat-nasihat yang baik dari orang tua dan para pendidik, menyumbang, menyembuhkan orang-orang sakit, atau D, selalu mengutamakan kepentingan orang lain dengan mengabaikan keselamatan diri? Ya, bercermin dari kisah kisah Bapak Abraham, yang mana Bapak Ibu, ya, dia rela meninggalkan kampung halamannya menuju tanah yang kita nggak ngerti, gitu ya, tanah Kanaan, pokoknya di sana. Tapi Abraham tetap melaksanakan ya. Jadi kira-kira yang mana nih? Ya, yang B ya, setia dan taat melaksanakan nasihat-nasihat dari orang tua atau pendidik. Ini yang mungkin berlaku juga untuk anak didik kita gitu ya. Jadi kita sebagai guru kan punya orang tua juga ya, yang pernah mengalami bahwa orang tua selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik ya, para pendidik kita, para guru-guru kita ya. Kita sekarang guru, tapi kan dulu kita juga pernah menjadi murid yang juga memiliki guru. Begitu, karena memang ini yang juga bisa kita teladani dari Abraham, setia dan taat ya kepada Allah. Berikutnya, dengan membangun sikap iman yang setia dan taat kepada perintah Allah, seperti yang diteladankan Abraham, kita dapat merasakan sendiri sukacita dari kesetiaan dan ketaatan kita. Apa bentuk sukacita yang kita dapat rasakan kalau kita setia dan taat pada perintah Tuhan? Apakah mendapatkan banyak harta, atau mendapatkan popularitas, atau C, mendapatkan hadiah atau pujian, atau D, mendapatkan ketidakpastian? Kira-kira apa yang kalau kita ini ya melaksanakan perintah Allah, kita setia, kita taat, apa yang kita rasakan ya? Misalnya kita melakukan hal yang baik misalnya. Yang mana Bapak Guru? Kalau saya melihat sih ini jawabannya bukan pada kita mendapatkan banyak harta atau popularitas atau juga mendapat ketidakpastian, tapi yang jelas kita akan mendapatkan hadiah dan pujian ya. Misalnya kita berbuat baik ya, tentunya pasti akan orang akan melihat, kemudian mungkin akan ini ya, kamu terima kasih ya sudah melakukan ini. Itu suasana yang yang sukacita yang tak ternilai, apalagi sampai mendapatkan ucapan terima kasih gitu ya, karena sudah memberi bantuan gitu. Itu rasanya luar biasa. Itu sukacita yang tidak bisa diukur dengan harta benda, melebihi sekedar popularitas gitu. Jadi mendapatkan hadiah berupa pujian itu merupakan sukacita. Itu karena sekali lagi bentuk sikap iman yang setia dan taat pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan tentu kalau nanti kita lihat pertanyaan-pertanyaan berikutnya, itu berkaitan dengan 10 perintah Allah juga ya, yang di dalamnya nanti juga pasti ada hubungan dengan sesama, hubungan dengan Allah ya, yang akan menjadi dasar dari kita bertindak, sehingga
apa yang kita lakukan sungguh-sungguh nanti menimbulkan apa ya, sukacita yang kita alami dalam kehidupan kita. Berikutnya, dalam kitab Kejadian bab 25 ayat 19 sampai 34 dikisahkan tentang Yakub yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Dia berusaha dan akhirnya berhasil mendapatkan hak anak sulung dari Esau, kakaknya. Dengan hak anak sulung itu, Yakub mendapatkan hak istimewa di dalam keluarga. Berkat Tuhan yang seharusnya diturunkan dari ayah mereka Ishak kepada anak sulungnya Esau, kini menjadi milik Yakub. Jika kita berusaha untuk naik kelas dengan nilai rapor yang istimewa, kemudian berusaha untuk menjadi juara dengan semangat juang yang tinggi, dan berusaha menjadi pemimpin yang cakap dan bijaksana untuk kebahagiaan orang banyak, apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan semua itu? Bercermin dari pribadi Yakub. Jadi tadi kan dikisahkan Yakub itu sebetulnya bukan anak sulung, tapi ingin berusaha mendapatkan hak itu. Dia berjuang dengan kecerdikannya gitu ya. Kalau Esau lapar gitu ya ketika habis berburu, karena hobi Esau kan berburu itu kan, sementara Yakub itu kan hobinya masak-masak ya bersama ibunya. Jadi soal kedekatan Yakub dengan ibunya, kemudian kedekatan Esau dengan Ishak ya yang menjadi anak sulung, ini kemudian menjadi cerita yang menarik. Tapi intinya, oke, kita jawab dulu pertanyaannya. Apa yang kita bisa bercermin dari pribadi Yakub? Apakah fokus pada hal yang penting-penting saja, atau berbuat semampu kita, atau menyerah kepada kehendak ilahi tanpa harus berusaha, atau melalui kerja keras, semangat juang yang tinggi, tekun berlatih, dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan? Ya, jadi kembali lagi pada kisah Yakub ya. Jadi memang dia berusaha keras untuk mendapatkan hak itu. Ya, misalnya saja ketika Esau kelaparan, berikan aku makananmu, sup yang kamu buat. Kalau enggak saya akan mati. Terus Yakub mengatakan, ya boleh aja, tapi berikan dong hak sulungmu kepada aku, gitu ya. Jadi pokoknya kisahnya ini sangat menarik. Jadi segala usaha dilakukan ya demi sesuatu yang dia inginkan. Tetapi ya dengan cara-cara yang memang ya cara-cara yang baik begitu ya. Terus ketika Ishak mau memberikan berkatnya, kemudian udah saatnya tiba, kemudian dipanggilnya si Esau ya, tapi yang datang si Yakub ya, tentunya atas dasar bahwa Esau memang sudah memberikan hak sulung itu kepada Yakub. Nah, tentu jawabannya adalah yang D, yaitu berusaha keras ya, semangat juang yang tinggi, tekun berlatih. Ini merupakan tindakan-tindakan yang memang kita lakukan supaya apa yang kita inginkan itu betul-betul tercapai. Berikutnya, dalam kitab Kejadian bab 41 ayat 1 sampai 57 dikisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan sebelum ia berhasil menjadi penguasa Mesir. Ia tabah menghadapi berbagai kesulitan. Ia yakin bahwa Tuhan mempunyai rencana baik untuknya. Karena itu ia mengerahkan seluruh kemampuan dirinya untuk bertahan dalam cobaan dan penderitaan. Ketika waktunya tiba, Tuhan membukakan jalan bagi Yusuf. Siapa nama raja yang berhasil ditafsir mimpinya, sehingga Yusuf berhasil mendapatkan kehormatan dari raja untuk menjadi penguasa di Mesir? Apakah Raja Fir'aun? Apakah Raja Herodes? Apakah Raja Salomo? Apakah Raja Daud? Ya, ini berkaitan dengan kisah Yusuf ya. Jadi memang dalam pembahasan kita dalam tokoh-tokoh dalam kitab suci ini selalu berurutan gitu ya, dari kisah Nuh ya, kemudian yang memusnahkan, menghukum manusia karena dosa-dosa, hanya tinggal Nuh saja. Kemudian sampai kepada tadi ya panggilan Abraham. Jadi Abraham nanti sampai kepada Ishak ya, Ishak tadi sampai kepada kisah
kisah Yakub dan Esau, ya. Kemudian sekarang masuk ke kisah Yusuf. Yusuf ini adalah salah satu dari anak Yakub, ya. Dan Yakub itu memiliki apa namanya 12 anak, ya. Dan dua yang paling dikasihi oleh Yakub adalah Yusuf dan Benyamin. Nah, ini kisahnya sangat menarik sekali. Memang Yusuf ini memiliki kelebihan untuk menafsirkan mimpi. Nah, itu kelebihannya, sehingga apa ya, ini menjadi apa ya, semacam blessing, ya, sehingga menentukan nasib Yusuf untuk selanjutnya, ya. Segala kesulitan dihadapi oleh Yusuf itu sangat-sangat itu ya, sangat-sangat menyedihkan gitu. Pertama, dia dimasukkan ke dalam sumur, ya, diajak apa oleh saudara-saudaranya, tadinya mau dibunuh, tapi kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian ditemukan oleh seorang pedagang, kemudian dijual kepada apa namanya, dijual di Pontifar, ya. Kemudian di situ karena menolak ajakan untuk berbuat dosa oleh istri Pontifar, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Nah, cobaan bertubi-tubi, tapi tetap, ya, Yusuf ini pribadi yang terus bertahan dalam apa namanya segala cobaan dengan segala kemampuan, sehingga memang dibukakan pintu ketika raja apa namanya Fir'aun bermimpi, ya, tentang 7 sapi kurus dan 7 sapi gemuk, dan tafsirannya atau apa yang disampaikan oleh Yusuf ini benar, sehingga memang Yusuf diberi apa namanya wewenang, tanggung jawab, kehormatan menjadi penguasa di Mesir. Jadi raja siapa, Bapak Ibu Guru? Ya, Raja Fir'aun, ya. Jadi ini kisah ini akan kemudian berlanjut, ya, nanti di kisah pembahasan di soal-soal berikutnya. Jadi yang perlu diingat bahwa memang ini sebuah kelanjutan, mulai dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, ya. Nanti Yusuf ini adalah mulai dari orang-orang Israel itu pindah ke Mesir, ya, karena memang di Kanaan terjadi kelaparan, sehingga kemudian diajak ke Mesir semua. Prosesnya sangat dramatis, ya. Jadi saudara-saudaranya itu apa namanya pergi ke Mesir mau beli apa namanya gandum, kemudian habis itu apa namanya karena tahu bahwa itu saudaranya, kemudian apa namanya dijebak, semacam dijebak gitu, ya, sehingga dipaksa untuk membawa adiknya Benyamin dan apa namanya Yakub untuk bisa ke Mesir. Nah, itu nanti langsung akan berlanjut kepada tokoh-tokoh yang lain. Nanti ada Musa yang membawa apa namanya orang-orang Israel kembali, ya, dari Mesir kembali ke tanah terjanji. Oke, selanjutnya berikutnya untuk pertanyaan berikutnya, ya. Dalam kitab Keluaran bab 14 ayat 5 sampai 31 diceritakan tentang perjuangan Musa yang membela bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan di Mesir. Musa dengan berani memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Allah, yaitu Kanaan. Banyak kesulitan dan tantangan berat yang dihadapinya. Namun dengan pertolongan Tuhan, semua kesulitan dan tantangan dapat diatasinya. Bahkan ia mampu mengalahkan tentara Firaun yang terkenal sangat kuat. Apa yang bisa kita teladani dari Nabi Musa? Apakah kita dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa bantuan Tuhan? Atau dalam membela kebenaran kita tidak boleh takut dengan kekuatan siapapun di dunia ini, dan kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong dan memberi kita kemenangan selama kita setia dan taat pada bimbingan Tuhan? Atau C, manusia diciptakan sebagai makhluk yang tangguh dan tak terkalahkan? Atau D, manusia adalah ciptaan yang sempurna di mata Tuhan? Ini berkaca atau bercermin dari Nabi Musa, ya. Sekali lagi, Nabi Musa adalah nabi yang memang setelah dari kisah Yusuf tadi, ya, yang apa namanya orang-orang Israel dibawa ke Mesir, kemudian di Mesir diperbudak, ya, karena mungkin apa namanya bangsa Israel itu adalah orang-orang yang pendatang begitu, ya. Di situ diperbudak di situ oleh orang-orang Mesir, sehingga muncullah Nabi Musa
yang kemudian dengan dikatakan tadi dengan penuh keberanian, kemudian tidak takut pada kesulitan-kesulitan dan tantangan, dan yang paling pokok adalah kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu yang kita bisa teladani dari Nabi Musa? Ya tentu yang B ya, karena memang kita sekali lagi bercermin dari Nabi Musa yang memang penderitaan bangsa Israel di Mesir itu menggugah hati untuk kemudian membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka kita juga memang sebagai manusia kadang-kadang kita takut ya untuk berjuang, tapi Musa memberikan contoh dan teladan bagi kita untuk tidak takut pada siapapun di dunia ini ya. Ketika kita memperjuangkan kebenaran, membela yang lemah, kemudian kita juga harus menyerahkan segala usaha kita kepada Tuhan, dan kita yakin ya dengan kesetiaan kita dan ketaatan kita, Tuhan pasti akan menolong dan memberikan kemenangan. Berikutnya, peristiwa kelahiran Yesus yang dikisahkan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 1-20 adalah peristiwa gembira yang amat besar, bukan hanya bagi keluarga Yesus tapi seluruh dunia. Sebab kedatangan Yesus sudah lama dinanti-nantikan oleh umat manusia. Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Hari kelahiran Yesus disebut dengan hari Natal dan dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 25 Desember. Nah, sebelum merayakan Natal, umat biasanya menjalani masa Advent. Apa yang dimaksud dengan masa Advent itu? Apakah A, masa di mana umat manusia merenungkan kebaikan Allah, menyesali kesalahan dan dosa dan bertobat, atau masa di mana umat manusia berkabung karena kedosaan manusia, atau masa di mana umat manusia merayakan penebusan Tuhan, atau D, masa di mana umat manusia merayakan kebangkitan Tuhan? Yang mana Bapak Guru? Yang berkaitan dengan masa Advent tentu ini ya. Ini yang sebetulnya kita alami ketika masa Advent, atau masa Advent itu sebetulnya juga diartikan sebagai masa penantian. Nah, penantian ini kita harus ngapain? Nah, ini sebetulnya ada di sini ya. Kita harus merenungkan akan kebaikan Allah, kepedulian Allah akan kita, akan penderitaan kita sebagai manusia. Maka Allah, sekali lagi, Allah yang sebagai Allah itu turun ke dunia dalam ya, diri Yesus melalui Bunda Maria, atau disebut dengan sering kita kenal sebagai inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia ya, sabda sudah menjadi daging, dan kemudian kita juga menyesali segala dosa dan kesalahan kita, kemudian juga kita harus bertobat. Saya kira ini makna masa Advent ya, bukan hanya soal penantian, tapi apa yang sebetulnya kita nantikan melalui penantian ini. Kita harus berbuat apa? Kita merenungkan kebaikan Allah, menyesali dan kesalahan kita dan dosa-dosa kita, dan juga mau bertobat. Oke, berikutnya, Raja Salomo yang menggantikan Daud, ayahnya, justru meminta kebijaksanaan kepada Allah waktu Allah menanyakan kepadanya apa yang ia minta. Jawaban Salomo kepada Allah, "Berilah hambamu ini hati yang tahu menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat yang besar ini?" Inilah yang disebut dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu muncul dari dalam hati. Apa yang kita bisa pelajari dari tokoh Salomo ini? Apakah A, aturan atau hukum sebagai jalan satu-satunya menciptakan keadilan? Atau B, kebijaksanaan adalah sesuatu yang datang dari dalam diri? Atau C, kita lebih membutuhkan hikmat Allah daripada segala hukum yang tertulis? Atau D, kita harus mendahulukan hukum ketimbang kebijaksanaan? Ini ada hubungannya dengan kebijaksanaan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang mana? Ya, tentu jawabannya yang C, karena memang kita lebih membutuhkan hikmat Allah daripada hanya sekedar hukum yang tertulis. Ini yang kita bisa pelajari, karena kita masih ingat ya kisah Salomo yang yang ada seorang yang berebut anak gitu ya. Ini anakku atau anakmu ya. Kalau ini anakmu, potonglah dia, nanti separuh untuk dia, separuh untuk satunya.
tapi kemudian perempuan yang mengatakan, oh kalau gitu jangan ya. Kalau yang mengklaim bahwa itu anaknya itu mengatakan sebenarnya bukan anaknya ya, mengatakan belah aja itu supaya nanti separuh untuk aku separuh untuk dia. Tapi yang memang itu menganggap betul-betul anaknya mengatakan jangan dibunuh, jangan dibelah jadi dua, biarkan anak ini menjadi anaknya. Nah ternyata Salomo mengatakan, oh berarti yang punya anak ini adalah orang yang memang tidak ingin bahwa anaknya itu dibelah jadi dua. Nah ini kisah sangat menarik ya, nanti silakan Bapak Ibu Guru juga lihat ya, kisah ini sangat menarik sekali. Ini yang kita bisa belajar dari Salomo, kebijaksanaan, bahwa memang kebijaksanaan ini melebihi dari sekedar hukum tertulis ya, dari dalam hati nurani kita muncul kebijaksanaan, dan Allah sendiri yang memberikan itu kepada setiap manusia. Berikutnya, dalam Perjanjian Lama, tokoh perempuan Israel yang peduli terhadap kesejahteraan dan memperjuangkan bangsanya adalah Ester. Kecantikan dan kesederhanaan Ester menimbulkan kasih sayang Raja Ahasveros dan semua orang yang melihat dia. Maka Ester dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia boleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Westi. Nah ini ada dalam kitab Ester ya. Apa yang bisa kita teladani dari tokoh Ester ini? Apakah A, memiliki kepedulian, sikap tanggap dan sikap setia kawan terhadap sesama akan menjadi jembatan yang mampu mengantarkan semua anggota masyarakat pada kesejahteraan bersama? Atau B, wanita dalam sejarah tidak menonjolkan peran dalam masyarakat? Atau C, keseimbangan dalam masyarakat dapat terwujud tanpa kehadiran perempuan? Atau D, gender seseorang menentukan keberhasilan di tengah masyarakat? Yang mana yang menunjukkan keteladanan dari tokoh Ester? Ya, seperti di soal sebetulnya ini lebih kepada soal bagaimana seseorang itu peduli atau tanggap, setia kawan, kemudian memperjuangkan apa yang menjadi keprihatinan dalam masyarakat. Tentu ini jawaban yang A ya, karena memang Ester ini adalah di samping ya dikatakan tadi cantik, sederhana ya, ini merupakan tokoh yang penting ya dalam kitab suci yang menunjukkan ya bahwa perempuan itu ya bukan hanya sekedar untuk di-admire, untuk sekedar untuk dipuji, tapi memang tokoh ini adalah tokoh yang memiliki kepedulian, sigap dan setia kawan terhadap sesama kita. Nah, jadi ini yang juga sekali lagi menjadi sikap yang mampu mengantarkan kita pada kesejahteraan bersama. Kalau kita peduli, kalau kita tanggap, kalau kita setia kawan, tentu yang namanya kesejahteraan pasti akan tercapai. Beda dengan misalkan kalau ada yang berkekurangan, kita bersikap masa bodoh, atau mungkin kita bersikap acuh tak acuh ya. Kalau misalkan temannya dalam kesulitan malah kita pura-pura tidak tahu, tentu yang namanya kesejahteraan itu tidak akan terwujud. Oke, berikutnya, Raja Daud merupakan sosok raja yang sangat berjasa bagi bangsa Israel. Selama hidupnya, Daud berpegang teguh pada Allah. Meskipun ia juga pernah berdosa, tetapi Daud kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak Allah. Di bawah pimpinannya, Israel menjadi bangsa yang sejahtera. Kepada Raja Daud, Allah mengulangi janjinya sebagaimana pernah dijanjikan Allah, yaitu Allah tetap menyertai umat Israel di mana mereka menetap dan hidup. Allah akan memberikan keturunan yang besar kepada Daud. Allah akan memberikan berkat kepada keturunan Daud. Nah, siapa nama tokoh yang pada awal menerima janji tersebut sebelum Daud? Ya, seperti soal tadi, sebetulnya janji ini sudah pernah disampaikan kepada siapa? Apakah kepada Abraham? Apakah kepada Musa? Apakah kepada Nuh? Atau kepada Yusuf? Ya, kalau kita ingat sejarah ya, sejarah keselamatan kita ya mengenai panggilan Abraham. Ya, Abraham itu karena tadi ketaatannya, kesetiaannya terhadap
Allah, ya dia mendapatkan janji itu. Pertama adalah kalau kita singkat ya, soal janji tanah ya, bahwa akan ada tempat tinggal bagimu. Ya, janji berkat, janji keturunan, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai, dan keturunanmu akan terberkati. Jadi janji soal ini ya, tempat tinggal, kemudian janji keturunan dan janji berkat ini yang kemudian disampaikan juga kepada Daud. Jadi yang menerima janji itu pertama adalah Abraham, ya, janji tanah, ya, kemudian berkat dan keturunan. Berikutnya, sebagai dasar hidup bersama, dasar firman mengatur kehidupan umat perjanjian lama untuk menghormati hidup. Pada perintah keberapa yang mengajarkan kita bukan hanya larangan menghabisi nyawa orang lain atau bunuh diri, melainkan menekankan sikap hormat dan sikap kasih terhadap kehidupan. Ini berkaitan dengan kehidupan tentu. Perintah yang mana ya? Perintah keberapa? Apakah keempat, ataukah kelima, atau ke-8, atau bahkan ke-10? Hafal tidak nih kita 10 perintah Allah? Yang keberapa? Jangan membunuh. Perintah yang perintah yang kelima tentunya ya. Kalau kita lihat, nanti kita lihat di soal-soal berikutnya juga ada ya, tentang urutan 10 perintah Allah. Kita harus ingat-ingat ini Bapak Ibu guru ya, jangan sampai lupa. Mana yang pertama, kedua, ketiga. Kalau saya sih mengingatnya gini, selalu mengatakan dengan huruf awalnya ya, JJKH untuk untuk yang 4 ini JJKH. Ya, jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku saja dan cinta aku melebihi dari segala sesuatu. Kemudian JJ ya, jangan jadi itu kita punya metode tersendiri ya yang untuk menghafalkan 10 perintah Allah itu. Jadi kalau saya sekali lagi menggunakan kata JJKH ya, nanti kalau sampai K itu berarti kuduskanlah hari Tuhan. Kalau H itu hormatilah ayah ibumu. Terus ada JJJJ yang lainnya, jangan ya. Kalau saya mengingatnya bunahri ya, bunahri. Jadi buh itu berarti jangan membunuh, nah itu berarti jangan berzina, ri itu jangan mencuri untuk kelanjutannya. Jadi JJKH bunahri ya. Itu sekali lagi cara kita untuk menghafalkan ya, kita memakai jembatan keledai dalam istilahnya ya. Jangan pertama ya, sekali lagi jangan aku Tuhan Allahmu. Nanti ada dalam soal-soal berikutnya, nanti aja ya kita bahas ya. Tapi kita sekali lagi kita hafalkan itu, kadang-kadang kita tahu tapi urutannya kurang paham ya, sehingga kadang-kadang kita lupa itu urutan keberapa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, banyak tertuang nasihat serta ajaran mengenai sikap hormat terhadap orang tua. Di antaranya adalah dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 16 yang berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam 10 perintah Allah, perintah keberapa yang mengajarkan kita etika perlindungan serta jaminan pemeliharaan bagi kita yang memasuki usia lanjut. Yang mana itu? Ya, tentu yang ini ya, yang mengatakan hormatilah ayah ibu. Nah, itu ada di perintah keberapa? Keempat, atau kelima, atau ke-8, atau ke-10 ya. JJKH, hormatilah, berarti ada di yang keempat ya. Nanti kita lihat di pertanyaan selanjutnya, karena ini masih berhubungan dengan 10 perintah Allah ya. Jadi yang perintah mengenai hormati ayah ibumu itu sebetulnya bukan hanya menekankan soal etika bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, tapi sesungguhnya merupakan etika perlindungan. Jadi jaminan kita ketika kita sudah tua, bahwa kita ya, anak itu memang harus menghormati orang tua. Kalau orang tua dihormati, maka memang sebagai sebagai orang tua kita ya, ketika kita sudah memasuki usia lanjut, ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya, anak-anak kita lah yang akan
memperlakukan kita dengan rasa hormat. Nah, ini lebih kepada perlindungan serta jaminan pemeliharaan ya ketika kita sudah memasuki usia lanjut. Ya, bukan hanya sekedar etika bagaimana kita harus memperlakukan orang tua kita. Ya, lebih kepada letaknya kepada jaminan. Kemudian berikutnya, ke-10 perintah Allah yang disampaikan hari ini menjadi inti Taurat Tuhan bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Ke-10 firman Tuhan tersebut adalah, Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah padaku dan cintalah aku melebihi dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskan hari Tuhan, hormatilah ibu bapamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Sebagai orang beriman Kristiani, apa yang harus kita lakukan terhadap ke-10 firman Allah tersebut? Apakah menjadikannya sebagai pedoman hidup dengan menyadari dan memahami serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, atau menjadikan 10 perintah Allah itu hanya menyimpan firman itu dalam hati, atau menyampaikan firman itu kepada segala bangsa, atau menuliskan firman itu untuk dihafalkan? Menghafal itu ya perlu ya sebetulnya, tapi bukan itu intinya. Ya, sekali lagi tadi saya katakan kan ini ya, mengingatnya ya, saya sudah mengatakan JJKH Bunahri. Ya, ada 7. Ini sudah mengingat apa namanya 7 dari 10 perintah Allah tadi. Kalau kita sudah sampai H berarti hormatilah ayah ibumu. Kalau kita sampai K berarti kuduskan hari Tuhan ya. Bunahri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kemudian JJJ ya, 3J terakhir ya, jangan berdusta, jangan mengingini sesamamu, dan jangan ingin memiliki milik sesamamu secara tidak adil. Ya, jadi yang kita harus lakukan adalah memang 10 perintah Allah ini harus kita jadikan sebagai pedoman hidup ya, dengan menyadari, kemudian memahami, bukan hanya sekedar menghafal ya. Kita menyadari bahwa memang Allah berfirman seperti ini, memahami setiap firman, kemudian menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berikutnya, dalam sejarah keselamatan, 10 firman Allah itu atau dasar firman berhubungan sangat erat dengan perjanjian Allah dengan umatnya. Ini kita lihat di di kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Dasar firman berguna untuk mengatur tata hidup umat Israel agar mereka dapat hidup aman dan saling menghormati. Dasar firman diberikan sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan umat Allah itu. Dasar firman diawali dengan pernyataan, Akulah Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari perbudakan, dari genggaman Firaun. Hal ini berarti umat Israel diklaim sebagai umat kepunyaan Allah karena mereka dirampasnya dari perbudakan di Mesir. Allah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Israel sebagai bangsa terpilih jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Di mana Allah mengikat perjanjian dengan umat pilihannya. Ini menyangkut soal perjanjian. Di mana? Apakah di Gunung Tabor? Apakah di Gunung Horeb? Apa di Gunung Sinai? Apa di Gunung Kalvari? Yang mana Bapak Ibu Guru? Dari pilihan ini yang merupakan tempat di mana Allah mengikat perjanjian dengan umat pilihannya atau dengan Israel. Ya, di Gunung Sinai ya. Kalau di Gunung Tabor itu saat ini ya Yesus dipermuliakan, itu di Gunung Tabor. Ya, kalau di Kalvari yaitu ya tempat Yesus disalibkan ya. Oke, berikutnya kisah Bartimeus menceritakan Bartimeus yang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika ia memanggil nama Yesus untuk minta tolong, orang banyak justru memarahi dan menyuruh dia diam. Namun Yesus bersikap sebaliknya. Ia sangat peduli terhadap orang-orang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan. Karena itu dia menyembuhkan banyak orang buta dan orang sakit lainnya. Bukan sekedar merasa iba saja, tetapi Yesus pun bertindak
dengan melakukan pertolongan untuk membebaskan mereka dari penderitaannya. Sikap apa yang kita bisa teladani dari Yesus? Apakah A. Pertolongan kita berikan ketika seseorang memintanya? Bantuan yang kita berikan harus kita perhitungkan baik buruknya? Atau peduli terhadap orang-orang menderita dan tumbuh perasaan iba yang mendalam bila melihat teman atau sesama yang menderita? Atau tidak semua orang yang membutuhkan harus kita tolong? Ini yang kita bisa teladani dari sikap Yesus ya, ketika ia menyembuhkan Bartimeus ya, yang buta. Yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, tentu yang peduli terhadap orang yang menderita ya, kemudian tumbuh perasaan iba ya ketika kita melihat teman atau sesama yang menderita. Ini yang kadang-kadang agak untuk masyarakat sekarang yang mungkin agak apatis gitu ya. Jadi ya itu urusanmu lah, bukan urusanku gitu ya. Jadi perasaan soal iba ini menjadi hal yang kadang-kadang memang harus terus kita perjuangkan, harus kita latih. Kalau tanpa kita latih pasti rasa-rasa itu akan hilang. Maka ketika kita melihat orang yang menderita, kalau kita sudah mati rasa, maka kita tidak akan melakukan apapun. Tapi kalau mulai dari perasaan iba, kasihan ya, maka kemudian akan menggerakkan hati kita ya, sehingga apa yang kita bisa lakukan akan kita lakukan, yang menolong mereka ya dengan segenap kemampuan kita. Oke, pertanyaan berikutnya. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52 dikisahkan tentang peristiwa Yesus tertinggal di bait Allah ketika dia berumur 12 tahun. Yesus memilih untuk tetap berada di dalam rumah Tuhan dan membiarkan orang tuanya pulang setelah merayakan Paskah. Yesus senang berada di dalam rumah Tuhan, bahkan dia merasa harus berada di rumah Tuhan untuk melayani Bapa di surga. Apa yang kita bisa teladani atau bisa pelajari dari kisah Yesus yang tertinggal di bait Allah ini? Apakah A. kita datang ke gereja memenuhi kewajiban keagamaan kita, atau hanya di gereja tempat kita berdoa dan memuji Allah, atau kita datang ke gereja hanya untuk mengikuti perintah orang tua, atau kita datang ke gereja untuk berdoa dan bernyanyi memuliakan Tuhan serta melakukan pelayanan-pelayanan gereja bagi kemuliaan Tuhan. Yang mana Bapak Ibu Guru, ini berkaitan dengan bait Allah ya. Yang mana Bu? Iya, yang D ya. Jadi memang yang kita bisa pelajari, memang kita ke gereja itu bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban keagamaan kita, tapi memang kita datang ke gereja untuk berdoa. Kemudian dalam gereja juga kita menyanyikan kemuliaan ya, memuji Tuhan dan melakukan pelayanan-pelayanan lain ya, seperti melaksanakan tugas-tugas kalau di gereja ya sebagai lektor, kemudian pemazmur dan tugas-tugas yang lain. Itu yang bisa kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh sama seperti Yesus yang merasa nyaman di gereja, di bait Allah ya, tempat untuk Allah bersemayam dan kita bertemu dengan Tuhan di tempat yang sudah diperuntukkan. Oke, berikutnya dalam Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 40 dikisahkan tentang Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Hal ini mereka lakukan sesuai hukum Tuhan dan adat istiadat Yahudi, bahwa setiap anak laki-laki yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka taat dan setia melaksanakan ketentuan-ketentuan agama Yahudi yang mereka anut. Maka mereka melaksanakan kewajiban agamanya yang dengan tulus hati dan penuh hormat. Maka pantaslah jika berkat dan perlindungan Allah senantiasa hadir dalam keluarga mereka. Apa yang kita bisa teladani dari kisah Yusuf dan Maria ini? Ya. Apa kira-kira Bapak Ibu Guru? Apakah A. selalu setia dan taat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan dengan sungguh-sungguh dilaksanakan dengan sikap hormat dan penuh bakti, atau kewajiban keagamaan sesuatu yang bisa kita kesampingkan, atau sikap hati tidak mempengaruhi kita dalam melaksanakan kewajiban keagamaan, atau kesetiaan kita dalam melaksanakan kewajiban keagamaan dapat membahayakan hubungan kita dengan orang lain.
Ya, seperti di ini Bu, di soal ya, bahwa memang ketaatan dan kesetiaan eh, apa namanya Yusuf dengan Maria ini bisa menjadi teladan bagi kita juga ya dalam melaksanakan apa namanya kewajiban-kewajiban keagamaan kita. Dan yang apa namanya letak atau titik pentingnya adalah soal setia dan taat dan sungguh-sungguh melaksanakan, bukan hanya melaksanakan tapi menggunakan dengan sikap hati yang penuh hormat ya, melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, bahwa apa yang kita lakukan merupakan bentuk bakti kita ya terhadap apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah diajarkan ya dalam kalau kita ya menurut ajaran gereja gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Saya kira Bapak Ibu Guru itu yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama belajar ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini bagi Bapak Ibu Guru yang mengajar di tingkat SD ini mungkin di luar kepala gitu ya. Tapi yang mengajar SMA mungkin ya agak sedikit asing gitu ya tentang kisah-kisah ini. Jadi ini adalah salah soal-soal yang saya buat dengan berdasarkan materi yang ada di buku kelas 1 sampai dengan kelas 5 ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kita dapatkan dari sekretaris jenderal kita dalam surat edaran mengenai pelaksanaan PPG, pretest PPG dalam jabatan kita. Jadi demikian Bapak Ibu Guru yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan untuk ditanyakan, atau sesuatu yang mungkin salah, bisa silakan diluruskan, silakan tuliskan di halaman komentar juga. Dan sekali lagi kita masih ada banyak beberapa lagi yang harus kita pelajari, terutama soal ini Yesus Kristus. Kayaknya masih ada 3 atau 4 poin lagi berkaitan dengan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus yang sesungguhnya sudah kita bahas juga tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah juga sudah kita bahas sebetulnya ya, mengenai Yesus mengajar melalui perumpamaan, kemudian melalui tindakan, melalui mukjizat ya. Itu yang nanti juga akan menjadi pokok pembelajaran kita di seri-seri pembelajaran berikutnya. Kalau Bapak Ibu Guru yang merasa bahwa yang saya katakan ini atau yang saya jelaskan atau pembahasan kita kurang pas, silakan juga masukan-masukannya juga boleh, silakan nanti tuliskan di halaman komentar. Jangan lupa sekali lagi bantuan untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum. Kalau yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol thumbs up-nya gitu ya, atau tombol like-nya. Tapi kalau nggak suka ya nggak apa-apa ya, tombol yang tidak suka juga nggak apa-apa. Ya, demikian Ibu, terima kasih sudah belajar bersama. Kita akan coba nanti sebelum PPG kita tanggal 26, saya masih mencoba untuk membuat satu video lagi yang membahas soal materi sisa dari yang sebelum yang saya anggap sulit, yang mungkin perlu kita pelajari bersama-sama. Dan saya juga masih berpikir untuk membuat video tentang ini ya, tentang TPA ya, tes potensi akademik yang berkaitan dengan tadi deret hitung, bilangan, sinonim, antonim yang berkaitan dengan tes potensi akademik itu. Kalau kepribadian kemarin kita sudah pedagogik ya, yang kepribadian kita sudah coba untuk bahas. Jadi semoga sih ini menjadi sekali lagi pembelajaran kita. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir, setia mengikuti. Jadi semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Demikian, terima kasih, sampai ketemu di seri pembelajaran berikutnya. God bless.